البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, azzani wa azzakumullah, barakallahu fikum. Pelajaran yang telah kita ambil dari kitab Syarah Ad-Durusul Muhimmah li'ammatil ummah adalah mengenai adab yang sangat mulia dalam agama Islam ini, dan bahkan termasuk hak yang paling tinggi setelah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Kemarin sudah kami baca pada halaman 275. Di halaman 275 bagian tengah itu hadis yang sangat mulia, hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, mengenai bagaimanapun betapa besar yang dicurahkan oleh seseorang untuk membalas kebaikan orang tua, pasti belum mampu untuk membalasnya. Dan tidak akan mampu kecuali kalau dia menjumpai orang tuanya diperbudak. Setelah itu dia beli dan dia merdekakan. Itu baru bisa apa? Membalas kebaikan orang tua. Wa illa, kembali ke hukum asal, masih belum seberapa yang mereka curahkan untuk orang tuanya. Walaupun dia belikan motor, belikan mobil, belikan rumah, bangunkan rumah, ngasih harta yang sekian-sekian, nah banyaknya misalkan, tetap belum bisa menyamai kebaikan orang tua yang diberikan kepada anak tersebut. Sampai kapan tadi? Sampai seorang anak menjumpai orang tua tersebut diperbudak, kemudian sama anak tadi dibeli dan dia merdekakan, barulah dia bisa membalas kebaikan orang tua. Berarti menunjukkan bahwasanya apa? Bahwasanya kebaikan orang tua itu sangatlah besar, baik bapak maupun ibu. Kita lihat berikutnya. Termasuk adab yang berikutnya adalah qala al-muallif asbahullah 275, yang punya kitab disimak baik-baik. Wal ihsanu ilal aqarib sababun lil qurb minal jannah wal bu'd 'anil nar. Masyaallah. Nah, barakallahu fikum. Atau hadis sebelumnya itu ya. Sudah kemarinnya, sebelumnya sudah ya? Sudah belum? Berarti setelahnya. Termasuk adab yang mulia berbuat baik kepada karib kerabat. Karib kerabat termasuk saudaranya, saudarinya, pamannya, bibinya, am atau ammah, khal atau khalah, itu semua termasuk karib kerabat. Berbuat baik kepada mereka, menyambung hubungan silaturahmi, termasuk sebab apa? Termasuk sebab didekatkan orang tersebut kepada surga dan dijauhkan dari api neraka. Fa'an Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Siapa namanya Abu Ayyub Al-Ansari? Siapa namanya Abu Ayyub Al-Ansari? Antum? Antum? Abu Ayyub Al-Ansari siapa namanya? Ayo. Abu Ayyub Al-Ansari. Siapa namanya? Siapa? Abu Ayyub Al-Ansari namanya siapa? Qatadah bin Haris. Kalau Abu Qatadah siapa Abu Qatadah namanya? Kalau Abu Qatadah siapa namanya? Abu Qatadah Al-Haris bin Rib'i ya. Kalau Abu Ayyub siapa? Siapa namanya? Zaid bin Khalid atau Khalid bin Zaid? Atau siapa namanya? Antum Abu Mu'ad? Antum? Ada yang ingat? Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat yang mulia. Kalau Abi Qatadah
Al-Harits bin Rabi'i. Kalau Abu Ayyub? Hah? Siapa? Khalid bin Zaid. Paham ya? Khalid bin Zaid namanya ya. Nah, barakallahu fikum. Kalau Zaid bin Khalid, lain lagi ini Khalid bin Zaid radhiyallahu anhu. Kita lihat di sini barakallahu fikum dari hadisnya Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, anna Arabiyan arada lin Nabi sallallahu alaihi wasallam masiratan. Faqal, bahwasanya suatu ketika ada seorang Badui menunjukkan atau menyodorkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu jarak atau perjalanan. Faqal, kemudian seraya berkata, akhbirni ma yuqarribuni minal jannah wa yubaiduni minan nar. Tunjukkan, kabarkan kepadaku suatu amalan yang bisa membuat aku dekat dengan surga dan aku dijauhkan dari api neraka. Orang Badui ini nanya. Nanya kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tunjukkan kepadaku suatu amalan yang bisa membuat aku dekat dengan surga dan jauh dari api neraka. Faqal, kemudian Rasulullah mengatakan, ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Satu, engkau menyembah Allah dan tidak mensekutukan Allah Ta'ala dengan sesuatu apapun. Yang kedua, wa tuqimus shalah, dan engkau menegakkan salat. Wa tu'tiz zakah, dan engkau menunaikan zakat. Wa tasilur rahim, dan engkau menyambung hubungan silaturahmi. Karena menyambung hubungan silaturahmi termasuk sebab masuk surga dengan seizin Allah Ta'ala. Sampai-sampai disebutkan dalam hadis yang sahih ancaman mengenai orang yang memutuskan hubungan silaturahmi tanpa sebab tentunya, atau bahkan sebab masalah dunia, itu enggak diperbolehkan. Faham ya? Apa kata Rasulullah SAW? La yadkhulul jannata qati'un. La yadkhulul jannata qati'un. Tidak akan masuk surga orang yang memutus hubungan silaturahmi. Na'am barakallahu fikum. Dan tentunya kita harus apa? Na'am barakallahu fikum, pandai-pandai dalam menyambung hubungan tersebut. Dan sudah kita lewati kisahnya bagaimana seorang anak kepada ibunya, walaupun ibunya berbeda agama, tapi karena itu ada keluarga, itu ada hak masalah dunia, diperintahkan oleh Rasulullah untuk menyambung hubungan silaturahmi. Kisahnya siapa kemarin? Asma bintu Abi Bakrin. Kata Rasulullah alaihi wasallam, "Na'am, sili ummak." Iya, sambunglah silaturahmi kepada ibumu. Padahal ibunya musyrikah, ibunya kafirah. Tapi karena itu adalah berkaitan masalah dunia, diperbolehkan. Na'am, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, dan pergaulilah kedua orang tuamu di dunia dengan cara yang baik. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Berikutnya, wa man wasala rahimahu wasalahullah, dan barang siapa yang menyambung hubungan silaturahmi, Allah Ta'ala akan menyambungnya. Fa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, maka dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khalaqallahu azza wa jalla khalqa. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah selesai menciptakan makhluk, paham ya? Falamma faragha minhu, kemudian tatkala Allah Ta'ala telah selesai, jadi ketika Allah Ta'ala menciptakan makhluk kemudian selesai dari penciptaan tersebut, qamatir rahim, kemudian rahim berdiri dan berkata, faqala mah, rahimnya berdiri. Kemudian ditanya, mah kenapa? Qalat hadza maqamul 'abdika minal qati'ah. Inikah tempat berlindungnya orang yang memutuskan hubungan silaturahmi? Paham ya? Naam. Qala ala tardaina an asla man wasalaki wa aqta' man qata'ak. Apa tidakkah kamu ridha kalau seandainya aku menyambung orang yang menyambung hubungan silaturahmi kepadamu dan aku memutus orang yang memutus hubungan kepadamu? Qalat bala ya Rabb. Rahim tadi mengatakan, tentu wahai Rabb. Naam. Qala fadzalika lak, maka itu untukmu. Tsumma qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, akrinam, iqra'u in syi'tum, kalau kalian mau, kata Abu Hurairah, bacalah, fa hal 'asaytum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Tidakkah sekiranya kalau seandainya kalian berkuasa, kemudian kalian akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan silaturahmi? Riwayat Bukhari wa Muslim. Maksudnya memutuskan hubungan silaturahmi itu perkara yang sangat besar, termasuk dosa yang besar. Oleh karena itu kita harus paham, berkaitan masalah perkara dunia, perkara agama dibedakan. Nah, barakallahu fikum, karena kalau kita
Gara-gara masalah dunia, masalah dagang, bisnis, kemudian sampai enggak ngajak bicara orang tua, SMS enggak mau, nelpon pun enggak mau, jenguk pun enggak mau, berbahaya. Paham ya? Ingat-ingat, la yadkhulul jannata qati'un. Tidak masuk surga orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Kemudian sebutkan sampai barakallahu fikum, kalam disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi dalam Sirah A'lamun Nubala, Fudail bin Iyad rahimahullah. Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullah menasihatkan agar menikahkan putra atau putrinya kepada ahli sunnah. Karena biasanya kalau beda aliran, beda manhaj, beda prinsip, itu biasanya saling apa? Berbenturan, memutuskan hubungan silaturahmi. Yang beliau khawatirkan itu. Apa kata beliau? Man zawwaja ibnatahu min mubtadi'in faqad qata'a rahimaha. Man zawwaja ibnatahu min mubtadi'in faqad qata'a rahimaha. Barang siapa yang menikahkan putrinya dengan pelaku ahli bid'ah atau pelaku kebid'ahan, ahli bid'ah maksudnya, sungguh dia telah memutuskan hubungan silaturahmi. Nah, barakallahu fikum. Karena ya orang yang namanya beda jalan, contohnya taruhlah kita sekeluarga Ahlussunnah, anak kita nikah dengan jamaah tabligh misalkan. Cocok enggak kira-kira? Enggak cocok, pasti akan jaga jarak di situ. Setiap hari kita diajak khuruj misalkan. Diajak keluar 40 hari misalnya, enggak mau kan? Akhirnya ujung-ujungnya putus hubungan silaturahmi. Nah, jadi jangan sampai kita merasa aman dari yang seperti ini. Jadi kita harus apa? Membentengi diri kita agar tetap istiqomah. Jangan sampai kita berupaya atau istilahnya apa? Merasa aman kemudian ingin menyelamatkan orang lain dalam kondisi dia lemah. Ingat-ingat kisahnya siapa itu, seorang muhaddits Ahlussunnah awal mulanya kemudian berpindah dengan pemikiran Khawarij. Awal mulanya Ahlussunnah. Kokoh muhaddits Imran bin Hitan. Imran bin Hitan rahimahullah awal mulanya dikenal dengan muhaddits Ahlussunnah. Ternyata dia tertarik dengan sepupunya, putri pamannya yang pemikirannya Khawarij. Bayangkan nih, pemikiran Khawarij. Imran bin Hitan ingin menikahi sepupunya dengan tujuan apa? Ditarik biar pemikiran Khawarij berubah menjadi pemikiran Ahlussunnah. Bayangkan. Padahal Imran bin Hitan muhaddits Ahlussunnah. Tapi kita diambil syahidnya di situ, fitnah sangat besar. Hati manusia itu lemah. Paham itu ya? Di situlah akhirnya Imran bin Hitan malah yang mengikuti apa? Pemikiran Khawarij. Berubah. Imran bin Hitan yang semula Ahlus Sunnah, pemikirannya lurus, malah mengikuti pemikiran istrinya. Itu putri pamannya sendiri. Paham ya? Nah, seperti itu. Menunjukkan bahwasanya apa? Kemarin dari telawati, al-qulubu dha'ifah was-subahu khattafah. Hati itu lemah sedangkan syubhat menyambar-nyambar. Paham ya? Syubhat itu menyambar-nyambar. Kemudian hati itu lemah sehingga butuh sandaran, butuh penguat, butuh penopang. Penopangnya apa diantaranya? Untuk di akhir zaman yang penuh dengan fitnah seperti ini, tidak lain duduk di majelis ilmu. Dah, itu paling tenang sudah. Antum rasakan sendiri. Kalau antum duduk di pasar, duduk di kalau warung-warung, duduk di pinggir jalan, ana yakin enggak setenang ketika duduk di masjid mendengarkan majelis ilmu. Benar enggak, Pak? Di pasar ribut rame corona, Covid-19. Macam-macam. Tapi di masjid dengarnya apa? Qala Allah, qala Rasul. Tenang. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Puasa jaga jarak, hati-hati, masker. Nah, paham ya? Enggak masalah, pakai masker enggak masalah. Tapi kalau berlebihan itu yang jadi permasalahan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Maksudnya apa? Ini sekedar menyebutkan termasuk salah satu menjaga keistiqomahan di akhir zaman yang penuh dengan fitnah, syubhat kanan kiri, depan belakang, duduk di majelis ilmu. Paham ya? Ini ya kita rasakan, antum rasakan sendiri bagaimana kalau duduk di majelis ilmu. Beda dengan duduk di tengah pasar. Ya enggak? Berapa ini harganya tempenya? Tahunya berapa? Wah, ini harganya mahal, ini murah. Yang dibicarakan itu aja. Walaupun kita tetap apa? Yang namanya orang mencari ma'isyah kan tetap ada, cuman perbandingan tenang mana gitu loh. Paham ya? Karena dijamin langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat 'alaihim sakinah." Jaminan yang luar biasa ini. Ya kan? Yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihim sakinah. Tidaklah ada suatu kaum yang mereka berkumpul di salah satu rumah Allah. Apa itu rumah Allah? Masjid. Paham ya? Kemudian mereka saling baca Al-Qur'an. Ya kajian ini antaranya.
kemudian saling mengajarkan Al-Qur'an, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan. Paham ya? Jadi ketenangan turun situ, jaminan langsung dari Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Masyaallah. Kita lanjutkan lagi. Kata beliau, wasilatur rahim tazidu fil umr wa rizq. Qala alaihi salatu wassalam, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa an yunsa lahu fi asarihi falyasil rahimah. Masyaallah, riwayat Bukhari wa Abu Dawud. Artinya apa? Menyambung silaturahmi itu akan memperpanjang umur, memperpanjang usia, diberkahi maksudnya. Jadi dia enggak gerusa-gerusu, enggak banyak pikiran, tenang pikirannya sehingga keadaannya tenang. Dan akan menambahkan rezeki. Kalau orang suka menyambung hubungan silaturahmi, akan ditambahkan rezekinya. Sebagaimana perkataan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam, barang siapa yang ingin dibentangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya atau usianya, falyasil rahimah, maka hendaknya dia menyambung silaturahmi. Kita ingatkan berkali-kali ya, kalaupun saudara kita non muslim, orang tua kita non muslim misalkan, paham ya? Agamanya bukan agama Islam, tapi kalau itu keluarga, dalam hal masalah dunia diperbolehkan. Semoga mendapatkan hidayah, ta'liful qulub, melunakkan hati mereka. Faham ya? Nah, barakallahu fikum, karena banyak kan kisah-kisah yang awal mula bagaimana Rasulullah dan para sahabat, nah mereka akhirnya tertarik dengan ajaran Rasulullah. Nah, barakallahu fikum, ta'liful qulub, melunakkan hati mereka. Diperbolehkan selama apa? Tidak bela agama mereka. Itu intinya. Enggak ada toleransi itu. Wah, agama antum itu bagus, agama antum ya akhi. Orangnya non muslim, bela-bela, puji-puji. Antum ini wah, orang Arab, antum ini katanya. Walaupun agamanya Kristen, Katolik, tapi jujurnya luar biasa. Ini yang muslim ini penipu, pembohong, ngejek orang muslim itu loh. Itu bahaya. Karena apa? Karena dia walaupun sejelek apa masih muslim. Muslim itu namanya punya kunci di situ. Muslim itu berarti punya dasar keimanan. Beda dengan orang kafir ini, walaupun sejujur apapun enggak bermanfaat sama sekali kalau enggak masuk Islam. Paham ya? Jadi jangan perbandingannya itu, ini jujur banget ya orang yang luar biasa. Wah, semoga masuk surga. Doakan masuk surga enggak bisa. Hidayah dulu kalau orang kafir. Pertama kali hidayah dulu, setelah dapat hidayah baru didoakan semoga masuk surga. Bisa. Kalau hidayah belum enggak bisa. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum. Kita lihat lagi. Wasilah takunu bi'adamil adha wal musa'adah al-maliyah wa biziyadah wa bid-du'a wal amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar wa bin nasiha, masyaallah. Dan menyambung hubungan silaturahmi itu dengan cara apa? Dengan cara tidak mengganggunya dan membantu dia baik berupa harta. Taruhlah sudah punya rumah sendiri, orang tua dah lama, kita enggak apa? Nengok misalnya suatu ketika nengok walaupun enggak bawa uang, bawalah sedikit makanan, mungkin beras 5 kilo. Paham ya? Sama teh, sama kopi, senang mereka. Paham ya? Kalau zaman sekarang Covid-19 dibawakan propolis, madu, paham ya? Herbal-herbal seperti itu. Paham ya? Maksudnya bagaimana? Maksudnya itu termasuk bentuk menyambung silaturahmi. Senang mereka. Ini apa ini? Ini propolis, ini obat, masyaallah. Paham ya? Ini madu ini, masyaallah. Bukan promosi ya. Maksudnya itu ini termasuk perkara bentuk yang menunjukkan bahwasanya menyambung silaturahmi itu tidak selamanya dengan uang. Barang benda enggak masalah. Hatta walaupun kita menjenguk, ketemu, enggak bawa apa-apa pun senang orang tua. Kalau enggak percaya buktikan. Masyaallah, udah lama ke sini, bagaimana kabarnya? Senang mereka. Walaupun kita enggak bawa apa-apa. Ketika pulang malah kita dibawain gitu loh. Orang tua itu ingat dengan anak-anaknya. Dan ini terbukti antum merasakan sendiri bagaimana. Nah, maksudnya apa? Hikmah dibalik menyambung hubungan silaturahmi. Wa biziarah, berkunjung kalau memungkinkan. Paham ya? Nah, kalau memungkinkan. Kalau zaman sekarang mungkin misalkan lockdown enggak mau menerima ya telepon. Assalamualaikum kaifahaluk? Bagaimana di rumah? Ada makanan atau tidak misalkan? Na'am. Wa bid-du'a, dan doa. Penting ini ya, mendoakan orang tua. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doakan. Mereka dulu pernah merawat kita ketika kecil, kita doakan. Semoga Allah Ta'ala menyayangi mereka berdua. Seperti itu. Wal amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Merintahkan pada perkara yang ma'ruf dan melarang dari perkara yang munkar. Pak, rokok haram, Pak. Tolong ditahan, Pak. Daripada ngerokok diganti kopi aja, Pak, misalkan. Ya, nanti bisa kami belikan. Dibujuk, dirayu. Paham ya? Ini rokok haram itu kalau berkali-kali, sepekan 5 kali enggak masalah katanya. Berarti udah akal mainnya. Paham ya? Assalamualaikum, ketemu lagi, nasihati lagi. Jangan pernah bosan sama orang tua itu ya. Orang tua kadang kan yang namanya belum kenal agama, kadang ada yang nolak, mentang dengan akal. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Haram itu kalau berkali-kali, sekali, 2 kali makruh katanya.
Rinciannya pakai fikih tadi ya, enggak ada ilmunya. Allahul musta'an. Apa yang kisahnya kita lewati dulu? Katanya rokok itu bikin wali songo katanya. Rokok apa? Allah musta'an. Rokok di Samsu. Nomornya berapa itu? 2, 3, 4. Wah, 2 itu salat subuh, 3 salat maghrib, 4 itu zuhur, asar, isya. Allah musta'an, kata mereka ini bikin wali songo. Sampai sekarang masih ada. Akal mainnya. Orang akal ya jangan dilawan. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum, sudah selesai. Paham ya? Jangan dilawan karena akal enggak bisa ketemu kalau dengan dalil baru gitu loh. Paham ya? Rokok sama wali songo bayangkan itu. 2, 3, 4, 2 salat subuh, 3 salat maghrib, 4 itu zuhur, asar, isya. Allahul musta'an. Enggak benar itu ya? Kita lihat lagi. Kemudian juga menasihati orang tua, apalagi ketika usia tua, lansia, lanjut usia. Didampingi, dinasihati, semoga nanti ketika akhir hayatnya itu mampu dan bisa mengucapkan apa? Kalimat la ilaha illallah. Karena Rasulullah SAW mengatakan laqinu mautakum bila ilaha illallah, itu yang sahih. Adapun lafaz hadis laqinu mautakum biyasin dhaif. Talqinlah orang-orang yang hendak mati antara kalian dengan surat Yasin. Yasin malam Jumat Kliwon, itu dhaif hadisnya. Yang sahih kalimat apa? La ilaha illallah. Talqin. Seperti kisahnya Rasulullah ketika mentalqin siapa? Pamannya kan? Ya qul la ilaha illallah, kalimat tauhid. Nah, karena apa? Yang diharapkan dari orang yang hendak meninggal tersebut, bagaimana akhir ucapannya itu apa? Kalimat la ilaha illallah. Karena jaminannya apa? Surga. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, dijamin masuk surga, insyaallah. Jadi ingat ya, kalau mentalqin ingat-ingat sudah kami nasihatkan dulu. Ya semoga kita nanti bisa menerapkan, sabar. Kalau sudah mengucapkan sekali la ilaha illallah, jangan diulang-ulang. Kalau dia enggak mengucapkan kalam yang lain. Karena kalau diulang-ulang biasanya marah, banyak pikiran, akhirnya mengucapkan ucapan lain. Kecuali setelah dia mengucapkan la ilaha illallah, mengucapkan ucapan lain baru talqin lagi caranya. Jangan dipaksa-paksa, ulangi lagi Mbah, ulangi Mbah, ulangi Mbah. Marah nanti dia. Kalau udah mengucapkan la ilaha illallah, diam, alhamdulillah udah. Jangan dipaksa terus. Sampai dia mengucapkan ucapan lain. Setelah dia mengucapkan la ilaha illallah, dia malah mengucapkan ucapan lain. Sapiku dari kandangan belum ya? Lembunya dari kandangan atau belum? Masukkan kandang atau belum? Nah, itu ucapan lain baru talqin lagi. Contohnya gitu. Karena kejadiannya pernah dapat kabar itu dipaksa, ulangi lagi, malah marah dia. Yang namanya orang sakarat. Dalam artian orang mau meninggal kan mungkin dia merasakan sesuatu yang kita enggak rasakan itu loh. Dipaksa-paksa malah marah dia. Sudah mengucapkan la ilaha illallah sudah bagus sudah. Tunggu sampai nanti kalau mengucapkan ucapan lain ditalqin lagi caranya gitu. Itu termasuk adab-adab dalam mentalqin. Kama qala ta'ala nabiyih, sebagaimana perkataan Allah Ta'ala terhadap nabinya, wa anzir ashiratakal aqrabin. Dan berilah peringatan kepada keluarga-keluargamu yang terdekat. Keluarga yang terdekat mencakup siapa? Ammah, khalah. Am itu paman dari jalur bapak. Ammah itu bibi dari jalur bapak. Khal paman dari jalur ibu, khalah bibi dari jalur ibu. Paham ya? Ada saudari, saudara, sepupu, keponakan, itu semuanya karib kerabat. Paham ya? Sehingga perlu dikondisikan. Naam. Itu yang disebutkan sini, barakallahu fikum. Untuk yang jiron. Jiron ini sudah kita lewati sebenarnya. Jiron itu tetangga. Paham ya? Yang jiron artinya tetangga. Nah, kita baca dikit lagi hafal yang jiron ini ya. Wa qalu wal jiron ila akhiri, tetangga. Berbuat baik dengan tetangga. Taqaddamal kalam an husnil jiwar fi darsil khamis asyar. Sudah kita lewati mengenai berbuat baik dengan tetangga pada pelajaran berapa? Pelajaran yang ke-15. Apa di antaranya? Tidak ganggu. Lewat ya sopan. Motornya enggak usah di belombong knalpotnya. Paham ya? Yang sudah terlanjur ya ditutup belombongannya. Paham ya? Lewat enggak nyapa wala salam wala kalam blayer misalkan. Nah, itu. Itu dihindari. Karena ada mungkin ya seperti itu, udah terlanjur hobi senang gitu. Jadi lewat tuh enggak salam wala kalam wala nyapa blayer gitu. Allah musta'an, itu bukan adab ya, itu malah ganggu itu. Orang ini berjubah, berjenggot misalkan ya, rusak nama. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, itu termasuk apa? Berbuat baik dengan tetangga tidak mengganggu. Wa amma tauqiril kabir faqad amara bihil Islam qala alaihi salatu wassalam liman takallama qabla al-akbar. Penting. Adapun memuliakan orang besar, ingat-ingat. Perhatikan ya anak-anak. Perhatikan, memuliakan orang besar
Paham ya? Menghormati orang besar sungguh telah diperintah oleh agama Islam. Jadi kalau sama yang besar yang manggil dengan nama, Mahmud, bagaimana Mahmud? Kalau besar ya Bang, bagaimana Bang? Kalau orang luar Jawa misalkan. Orang Jawa ya Mas, bagaimana Mas? Bagaimana Pak? Jangan kecil manggil orang besar namanya Mahmud, mana Mahmud sehat? Kurang adab. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ya adab-adab seperti itu perlu diajarkan. Paham ya? Kak atau Bang atau Mas. Paham ya? Kalau bahasa Arab ya Ami. Gimana Ami misalkan. Jadi manggilnya jangan nama. Paham ya maksudnya ya? Soalnya besar ya bagaimana Bang? Bukan memanggilnya mana Pik misalkan. Orang Allah musta'an. Jadi dikondisikan, terutama yang kecil-kecil nanti ada hadisnya ini, yang besar yang kecil menghormati yang besar nyayangi yang kecil. Bukan ngerjain yang kecil. Penting juga ini. Ngerjain itu lain, kalau orang besar suka ngerjain anak kecil. Jangan dibuktikan ya, saksikan. Pasti kalau dikandani ngayal. Kalau orang besar suka ngerjain anak kecil, nanti kalau antum nasihati dia mesti diajak. Tapi kalau dia jaga kewibawaan, jaga jarak, tidak perlu butuh ajak bicara, enggak ngerjain, itu insyaallah kewibawaan terjaga. Tapi kalau antum suka ngerjain anak kecil, enggak apa-apa antum ambil surbannya, kemudian antum dorong. Nanti kalau antum nasihati ngayal dia. Ini pengalaman yang sudah terbukti, enggak perlu antum buktikan lagi. Paham ya? Jadi kondisikan. Kita lihat sini. Na'am barakallahu fikum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata terhadap orang yang waktu itu berbicara mendahului yang besar. Jadi di majelis ada orang besar, dia ngomong duluan yang kecil ini. Langsung sama kabir kabir. Dulukan yang besar dulu. Berbicara di majelis misalkan ada musyawarah, ya, dulukan yang besar dulu. Mungkin yang besar itu lebih pengalaman atau mungkin punya masukan. Setelah itu nanti kalau enggak ada baru yang kecil. Termasuk adab juga ternyata ya. Na'am barakallahu fiik. Rawal Bukhari Muslim. Qala alaihi salatu wassalam, "Inna min ijlalillah ta'ala ikram di syaibah al-muslim wa hamil Qur'an ghairal ghali fihi wal jafi anhu." Penting ini. Wa ikram di sultan al-muqsit. Perhatikan baik-baik itu. Sesungguhnya termasuk bentuk memuliakan Allah Ta'ala dan memuliakan orang tua yang muslim. Orang tua jangan dicandain, paham ya? Karena orang tua kemudian suaranya udah enggak jelas, diejek-ejek, nanti malah marah dia. Dimuliakan orang tua, paham ya? Butuh apa Mbah misalkan. Kalau misalkan tua ya al-akh misalkan, paham ya? Dikondisikan, dipahami orang tua itu ya. Nah, kita lihat sini dan juga memuliakan orang pembawa Al-Qur'an. Orang hafal Al-Qur'an itu jangan disepelekan. Karena penghafal Al-Qur'an itu dimuliakan Allah Ta'ala. Tapi ingat, tanpa berlebihan, tanpa meremehkan. Enggak boleh nyanjung berlebihan kemudian kemana-mana dibopong misalkan, itu terlalu berlebihan. Paham ya? Penghafal Al-Qur'an dimuliakan maksudnya bagaimana? Ya, kita hormati. Misalkan barakallahu fiikum taruhlah, nah ketika enggak ada imamnya kita suruh jadi imam misalkan. Ketika butuh orang yang nasmi kita minta kepada dia untuk apa? Mentasmi misalkan, menghormati namanya. Jangan berlebihan, enggak boleh meremehkan juga. Dan juga memuliakan orang yang punya kekuasaan tapi dia adil. Nah, as-sultan al-muqsit maksud penguasa yang adil. Penguasa yang adil, penguasa yang tidak zalim ya. Rawi Abu Dawud wa sahih, hadisnya sahih. Nah, dan tutup yang terakhir, wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah SAW mengatakan laisa minna man lam yarham saghirana wa ya'rif syarafa kabirina. Rawi Abu Dawud wa Tirmidzi wa sahih. Ini bagus sekali hadis ini. Kata Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, bukan termasuk bagian dari kami orang yang tidak menyayangi anak kecil dan tidak mau mengetahui kemuliaan orang yang besar. Yang kecil memuliakan yang besar menyayangi yang kecil. Bentuk sayangnya orang besar kepada anak kecil ketika keliru ditegur, bukan dibiarkan saja. Paham ya? Melakukan pelanggaran, kemungkaran dibiarkan aja, itu berarti enggak sayang dia. Karena apa? Karena nanti kalau melanggar kan misalkan ada hukuman misalkan. Kena hukuman dia kan? Kalau sayang diingatkan, jangan ini enggak boleh, ini peraturan misalkan. Dinasihati biar enggak kena hukuman. Sayang berarti dia. Tapi kalau sama-sama kompak, sembunyi, diam, kemudian enggak ada pengingkaran terhadap kemungkaran, berarti enggak sayang sama anak kecilnya. Paham ya? Ayo kita lihat lagi. Dan bukan termasuk bagian dari kami orang yang tidak mau mengetahui kemuliaan orang yang besar, yang kecil memuliakan orang yang besar. Wa min tauqiril kabir tauqirul alim, dan termasuk bentuk memuliakan orang besar adalah memuliakan orang yang berilmu. Orang yang berilmu ini tidak pandang usia. Sampai-sampai para ulama mengatakan al-alimu alimun wa in kana sigharan fis sin. Wal jahilu jahilun wa in kana kabiran fis sin. Itu kaidahnya.
Orang alim tetap alim walaupun usianya muda. Ini kaidah nih ya. Dan orang bodoh tetap dikatakan bodoh walaupun usianya tua. Paham ya? Jadi kalau orang masalah ilmu ini kaitannya dengan apa? Hakikat yang disaksikan. Bukan masalah usianya. Cuman di sini kalau orangnya tua, punya ilmu ya kita muliakan. Paham ya? Li'annahu bi'ilmihi wa fadlihi istahaqqa tawqir wal ihtiram. Karena orang tua tadi itu dengan ilmu yang dia miliki berhak untuk dimuliakan dan dihormati. Paham ya? Enggak mengejek, enggak meremehkan. Bukan berarti apa? Diam dari kesalahan. Walaupun dia taruhlah syekh kita, guru kita, ustaz kita keliru, ya tegur, "Afwan ustaz, ini keliru ustaz, yang benar seperti ini." Kewajiban ustaznya langsung rujuk di situ. Paham ya? Atau dia apa? Menerima nasihatnya, jazakumullah khairan, telah menasihati. Seperti itu. Itulah hakikat apa kemarin? Tawadhu'. Tawadhu itu ingat-ingat, bukan orang yang jalannya nunduk. Nunduk gini. Paham ya? Salam pun enggak mau, merengut wajahnya. Tawadhu, bukan tawadhu namanya. Tawadhu itu adalah berjalan tegap. Kalau ada kebenaran langsung siap dia. Ditegur siap dia. Kembali kepada kebenaran itu namanya tawadhu. Lawannya apa? Kibr. Ingat-ingat kibr. Batarul haqqi wa ghamtun nas. Menolak kebenaran, meremehkan manusia walaupun jalannya nunduk. Sorban mana diikat sorbannya gini lewat nunduk ada dia. Salam pun enggak mau dia. Katanya tawadhu. Keliru. Nah, ya, tawadhu itu yang bagaimana? Mudah menerima kebenaran. Paham ya? Ingat-ingat. Kalau kibr sombong, bukan yang pakainya bagus, sandalnya bagus, penampilan rapi, itu bukan sombong itu. Sombongnya bagaimana? Batarul haqqi wa ghamtun nas, menolak kebenaran, meremehkan manusia. Kalau antum lihat orang berpenampilan rapi, masyaallah rapi, bersih, kemudian taruhlah nah barakallahu fikum, intinya rapi lah, itu bukan kesombongan. Apa kata Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Para sahabat pernah komentar, "Ya Rasulullah, ini orang suka kalau pakainya bagus. Ini juga suka kalau sandalnya bagus." Apa kata Rasulullah? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu indah dan menyukai apa? Keindahan. Jadi penting ya seperti itu ya. Khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin. Ambillah perhiasan pakaian bagus kalian ketika setiap kali mau salat. Paham ya? Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi. Katakanlah siapa yang mengharamkan perhiasan Allah yang Allah telah keluarkan untuk hamba-hambanya? Jangan. Paham ya? Ingat-ingat patokannya al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan itu meremehkan manusia dan menolak kebenaran. Antum ente ini baru anak kemarin sore nasihati ana. Ana udah 10 tahun di Damaja. Paham ya? Tajwidnya masyaallah ya. Maksudnya bagaimana maksudnya itu? Dia barakallahu fikum enggak langsung menerima. Debat dulu itu loh. Paham ya? Walaupun dia sekecil apapun usianya 8 tahun, 9 tahun, kalau kebenaran jangan diremehkan. Enggak usah pakai ente-ente, paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Nah, langsung jazakumullah khairan, Allah barik fik. Ana terima nasihatnya. Itulah hakikat daripada at-tawadhu. Naam. Atau yang terakhir, bismillah. Jika kaum salafiyin dinasihatkan tidak menikahkan putri-putrinya, kenapa jamaah tabligh? Bagaimana dengan orang-orang apa ini? Rojaiyun, Luqmaniyun, bukankah mereka para ahli bidah? Nah, barakallahu fikum, kita nasihatkan mencarikan untuk putrinya yang terbaik. Dari kalangan ahli sunnah yang kokoh di atas Al-Qur'an sunnah, di atas dalil, bukan di atas hawa nafsu, bukan di atas akal, bukan di atas perasaan-perasaan belaka, tapi di atas dalil Al-Qur'an sunnah. Pilihkan yang terbaik karena untuk masa depannya. Orang menikah itu bukan sehari dua hari. Nanti ke depannya itu bagaimana terwujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Paham ya? Dan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah tidak akan terwujudkan kalau tidak dibangun di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Enggak akan. Paham ya? Antum lihat orang-orang yang jauh dari ilmu, orang awam taruhlah. Mereka pengeluarannya sekian-sekian banyaknya. Paham ya? Itu baru apa? Lipstik. Lipstik banyak. Nah, satu lipstik itu 250.000 ya kan. Dia milih yang paling terbagus, keluaran terbaru. Paham ya? Lah, penghasilan sepekan 350. Dia bukan tukang, dia tenaga kernetnya. Ngeluh dia, ini bagaimana Ustaz ini? Pengeluaran pemasukannya cuma 360 per pekan, tapi istri sekali minta satu lipstik 250. Jadi nasihati, diajarin biar kenal sunnah. Pokoknya kalau keluarga dibangun di atas Al-Qur'an sunnah, insyaallah biidznillah akan terwujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Saling melengkapi, saling meluruskan, pengertian, paham ya? Memberikan motivasi, dorongan, saling menasihati, paham ya?
Karena pengertian itu penting. Pengertian itu bagaimana? Ya kalau istrinya sakit ya jangan dibiarkan, dibelikan obat. Taruhlah selama ini dia yang nyuci piring, nyuci piring atau nyuci baju, nyetrika. Kalau dia sakit kita yang bantu. Termasuk pengertian seperti itu. Jangan ini semua pekerjaanmu. Anak pokoknya di luar kok. Fokus katanya. Allah musta'an. Istrinya sakit dia fokus di luar, enggak mau bantu nyuci piring, enggak mau juga nyuci bajunya, enggak mau juga nyetrika, harus ta'awun di situ. Nah, ta'awun ini akan terwujudkan kalau paham Al-Qur'an dan As-Sunnah. Itu intinya. Jadi kesimpulannya mau rojaniyun, lukmaniyun, hizbiyun, jamaah tabligh, kalau kita punya putri dan antum sekalian punya putri, nah barakallahu fikum, ingat baik-baik. Jadi patokan bukan qurbun nadhar tapi bu'dun nadhar. Pandangan yang ke depan yang jauh bukan yang dekat. Kalau dekat nikahkan selesai, ya enggak? Tapi yang jauh itu bagaimana ke depannya di kemudian hari bagaimana gitu loh, hubungannya gitu loh. Paham ya? Mulai dari orang tuanya, mertuanya, karena ada yang salah gitu. Menikahkan putrinya dengan taruhlah hizbiyun, al-bid'ah wad dalal. Diajak komunikasi mertuanya enggak mau, nelpon pun enggak mau. Paham ya? Ketemu pun enggak mau, bayangkan. Dalam hal masalah dunia padahal. Ini sekedar selingan barakallahu fikum, upayakan semaksimal mungkin, terutama kembali ke masing-masing ya diri kita yang punya anak perempuan, punya anak laki-laki kalau sudah besar, nah mencarikan pasangan yang terbaik dari mereka dari kalangan ahlus sunnati wal jamaah sunniyun salafiyun. Nasallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.